Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dawam Agung Fatoni dengan NIM D10412110005, Syifa Nuraini dengan NIM D10412110012, dan Muhammad Taufik Khairawan As-Siddiqi dengan NIM D10412110062. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang penerapan permutasi dalam pembuatan aplikasi password generator berbasis graphical user interface. Pembuatan aplikasi password generator ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat dalam segala aspek kehidupan manusia, di mana manusia tidak dapat lepas dari kebutuhan sistem informasi. Nah, sebagai media penyampaian dan penyimpanan informasi, internet dan aplikasi-aplikasi perangkat lunak sangat berperan penting di dalamnya. Seiring dengan perkembangan pengelolaan informasi, maka semakin banyak pula berkembang kejahatan sistem informasi. Salah satunya adalah hacking ini. Hacking merupakan suatu metode untuk membobol atau mengakses informasi yang bukan haknya. Semakin tinggi nilai suatu informasi, maka tentu akan semakin banyak pula oknum-oknum yang mencoba untuk mengakses informasi tersebut. Untuk mengatasi hacking ini, digunakanlah sebuah metode pengamanan yaitu kata sandi atau password. Kata sandi ini juga harus unik dan kuat sehingga tidak mudah ditebak oleh orang lain. Maka pada kesempatan kali ini, kami akan merancang sebuah aplikasi yaitu password generator. Pada perancangan ini, kami menggunakan bahasa pemrograman Python dan berdasarkan pada teori permutasi. Selanjutnya adalah kata sandi. Kata sandi atau password merupakan mekanisme keamanan dasar yang terdiri dari frase tahap rahasia yang dibuat dengan menggunakan karakter alfabet, numerik, alfanumerik, simbolik, maupun kombinasi. Kata sandi berfungsi untuk membatasi akses ke sistem, aplikasi, atau layanan hanya untuk pengguna yang telah memiliki, mengetahui, menghafal, dan menyimpan kata sandi yang diizinkan untuk menggunakannya. Kata sandi ini merupakan salah satu prosedur kontrol akses yang paling banyak digunakan dan diterapkan hampir di semua perangkat digital dan komputasi. Biasanya, kata sandi ini digunakan dalam suatu kombinasi dengan nama pengguna. Misalnya, untuk login ke sosial media seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain, terdapat nama pengguna atau username dan kata sandi atau password yang harus diinputkan oleh pengguna sebelum masuk ke sistem. Penggunaan kata sandi juga sebaiknya memenuhi standar tertentu, misalnya memiliki panjang 8-24 karakter. Beberapa situs atau website juga biasanya memiliki standar tertentu untuk kata sandi, misalnya memiliki satu huruf kapital, kemudian memiliki minimal satu angka, dan memiliki minimal satu karakter khusus. Selanjutnya adalah permutasi. Permutasi merupakan sebuah cara untuk mengurutkan item atau objek-objek dari suatu himpunan-himpunan yang berbeda, dengan syarat bahwa setiap item hanya boleh muncul sekali dalam setiap himpunan yang terbentuk. Permutasi pada umumnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus permutasi sama dengan n faktorial dibagi n kurang k faktorial, di mana P merupakan lambang dari permutasi, N merupakan jumlah item atau jumlah objeknya, kemudian K adalah kriteria. Nah, pada kasus perancangan aplikasi password generator ini, perhitungan permutasi yang dilakukan itu sama seperti perhitungan untuk menentukan berapa banyak susunan kata yang dapat dibentuk dari suatu himpunan kata. Nah, permutasi ini dihitung dengan rumus Pn sama dengan N faktorial. Nah, sebagai contoh, misalnya terdapat sebuah himpunan huruf ABC. Nah, ABC ini berjumlah 3 huruf, maka untuk menentukan banyaknya permutasi, bisa dihitung dengan rumus P3 sama dengan 3 faktorial. Nah, nilai 3 faktorial ini sama dengan 6. Maka susunan kata yang dapat dibentuk dari himpunan huruf ABC ini berjumlah 6, yaitu ABC, ACB, BCA, BAC, CAB, dan CBA. Selanjutnya adalah bahasa pemrograman Python. Bahasa pemrograman Python merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sangat populer pada saat ini. Bahasa Python sendiri dikembangkan oleh Guido van Rossum pada tahun 1990 di Centrum Wiskunde en Informatica atau CWI Amsterdam.
Versi terakhir yang dikeluarkan oleh CWI adalah versi 1.2. Kemudian Guido pindah ke CNRI pada tahun 1995 sambil terus melanjutkan pengembangan bahasa Python. Bahasa Python memiliki struktur bahasa yang sederhana dan hampir mendekati bahasa manusia sehingga mudah untuk dipelajari. Python juga merupakan bahasa pemrograman interpreter, yang artinya kode akan langsung dieksekusi sesuai dengan instruksi ditulis tanpa sebelumnya diubah menjadi kode objek seperti compiler. Python menyediakan banyak sekali modul atau library yang sangat mudah untuk dipahami. Modul tersebut dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan di bidang cybersecurity, artificial intelligence, data science, ekonomi, statistik, dan lainnya. Password generator adalah alat yang dapat membantu pengguna menciptakan kata sandi yang kuat dan aman. Password generator sangat berguna karena seringkali sulit untuk mengingat password yang kompleks. Tetapi password yang kuat juga penting untuk menjaga keamanan online pengguna. Dengan menggunakan password generator, pengguna dapat membuat kata sandi unik dan rumit yang akan sulit ditebak oleh orang lain. Kemudian pengguna dapat menggunakan kata sandi tersebut untuk mengakses akun online mereka dengan lebih aman. Graphical User Interface (GUI) adalah singkatan dari Graphical User Interface atau antarmuka pengguna grafis dalam bahasa Indonesia. GUI adalah sebuah sistem yang menggunakan elemen grafis seperti icon, tombol, dan menu untuk memudahkan pengguna dalam mengakses dan menggunakan suatu aplikasi atau sistem operasi. Menurut Lastiansa, user interface adalah cara program dan pengguna berinteraksi. User interface atau human-computer interaction adalah semua aspek dari interaksi pengguna dan komputer. User interface berfungsi untuk menghubungkan atau menerjemahkan informasi antara pengguna dengan sistem operasi sehingga komputer dapat digunakan. User interface dari sisi perangkat lunak juga dapat berbentuk GUI yang memungkinkan pengguna untuk mengendalikan komputer atau perangkat lainnya melalui perintah yang diberikan dengan menggunakan pointer seperti mouse, touchpad, atau pena. GUI berbeda dengan user interface teks biasa atau sebutannya command line interface yang menggunakan perintah teks untuk mengendalikan komputer. Tkinter adalah sebuah paket built-in Python yang menyediakan Graphical User Interface atau GUI untuk aplikasi Python. Tkinter menyediakan kelas dan metode yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi GUI yang interaktif. Tkinter merupakan paket built-in bawaan Python, sehingga pengguna tidak perlu menginstal paket tambahan untuk menggunakannya. About Password Generator Application, aplikasi password generator ini dibuat berbasis GUI, menggunakan bahasa pemrograman Python. Source code aplikasi ini memanfaatkan library Tkinter dalam pembuatan GUI-nya. Aplikasi ini dapat membuat kata sandi atau password yang sesuai dengan berdasarkan masukan atau input dari pengguna. Masukan atau input dari pengguna dapat berupa alfabet, angka, dan karakter khusus seperti simbol. Aplikasi password generator dapat melakukan perhitungan permutasi sehingga akan tampil banyak pilihan kata sandi yang dapat digunakan oleh pengguna berdasarkan inputan dari pengguna. Aplikasi password generator ini menyediakan layanan untuk pengguna agar dapat menyalin kata sandi yang ingin digunakan. Berikut adalah source code dari program yang kami buat. Flowchart aplikasi. Aplikasi ini pertama mulai dari membuka aplikasi. Lalu output, muncul tampilan GUI dari aplikasi ini. Lalu input, masukkan kata yang ingin dijadikan password. Setelah itu, menekan tombol Generate Permutation. Kemudian, muncul output, yaitu daftar pilihan password yang dapat digunakan. Pengguna dapat menyalin password yang ingin digunakan. Selesai. Kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa password generator merupakan sebuah aplikasi yang dapat membantu pengguna dalam menciptakan kata sandi yang kuat dan aman.
Rancangan aplikasi password generator ini bertujuan untuk mengembangkan metode pengamanan berupa kata sandi yang berbasis teori permutasi. Manfaat dari aplikasi ini adalah dapat menghasilkan banyak pilihan kata sandi yang unik, acak, dan rumit sehingga tidak mudah ditebak. Output yang dihasilkan dari aplikasi ini berdasarkan masukan atau input yang pengguna berikan, dapat berupa karakter alfabetik, numerik, maupun simbolik. Baiklah, sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.